yang menetes bukanlah beban berat, namun anugerah ilahi. Apa peran penting dalam pendampingan psikologis terhadap Oda, Pak? Jadi peran pendampingan di sini memang sangat penting sekali. Salah satunya adalah untuk mengatasi masa trauma dari yang dihadapi oleh Oda. Yang semua Oda yang ada di Kabupaten Buleleng untuk segera melakukan pengobatan terapi ARV sehingga nantinya tidak ke fase AIDS. Kami di Yayasan Spirit Paramacita bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga kesehatan terkait. Nah, di Buleleng kami di dalam pendukungan dan pendampingan Oda, kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, RSUD Buleleng, dan puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng yang sudah menyediakan program pencegahan dan pengobatan HIV dan AIDS. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir, GCT, Gesit Cepat Tanggap. Buleleng era baru, Buleleng paten. Sobat Dinsos hadir, kembali lagi bersama saya Tri Purnami dalam acara Podcast bersama Dinsos yang pada kesempatan kali ini mengusung tema penguatan Oda meniti kehidupan. Nah, bersama narasumber yang sangat luar biasa, beberapa waktu ke depan kami akan berbincang-bincang bersama Bapak Igede Arjana Putra selaku Ketua Yayasan Spirit Paramacita yang bergerak di pendampingan Oda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, silakan Bapak perkenalkan diri kepada Sobat Dinsos hadir di rumah. Baik, selamat pagi sahabat Dinsos, Om Swastiastu. Saya Igede Arjana dari Yayasan Spirit Paramacita. Spirit Paramacita ini adalah lembaga sosial yang sekarang lebih fokus ke pendukungan dan pendampingan Oda di Bali. Salah satunya adalah di Kabupaten Buleleng. Nah, kami di Spirit Paramacita memiliki 8 area kerja dari 9 kabupaten kota yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, salah satunya adalah di Kabupaten Buleleng. Nah, kami juga memiliki visi di Yayasan Spirit Paramacita bagaimana Oda ini sebagai individu dan bagian dari anggota masyarakat agar sejajar dengan masyarakat pada umumnya. Di samping itu kami di Spirit Paramacita juga memiliki satu misi, yaitu untuk memberdayakan Oda-Oda yang ada di Bali. Nah, dengan pemberdayaan ini nantinya diharapkan Oda itu menjadi kualitas hidupnya untuk meningkat gitu. Sehingga visi dari tujuan organisasi kami dapat tercapai. Oke, Pak Gede, saya panggilnya Pak Gede, Bapak Arjana? Pak Gede aja. Ya, Pak Gede. Nah, langsung aja Pak Gede, apa nih yang memotivasi Bapak untuk terlibat dalam pendampingan Oda? Baik, jadi yang menjadi motivasi saya terlibat dalam pendukungan Oda, saya melihat di tahun 2010 tepatnya, saya melihat kasus HIV di Buleleng meningkat, saya melihat penderitaan Oda, terus keluarga Oda dan masyarakat yang terdampak dari virus HIV tersebut. Dari situlah saya muncul kekuatan dan empati untuk membantu sahabat-sahabat Oda yang di Buleleng untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Oda. Nah, sedikit saya cerita sebelum di Spirit Paramacita, saya pernah menjadi bagian dari Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Buleleng. Pada saat itu dibentuk yang namanya Kader Desa Peduli AIDS. Nah, dari sana saya tumbuh dan belajar melihat keseharian kehidupan Oda di lapangan. Nah, dari satu saya belajar dan sampai hari ini saya memberikan dukungan kepada Oda. Ketua Yayasan Spirit Paramacita. Nah, bagaimana Yayasan Spirit Paramacita itu memulai perjalanannya dalam melakukan pendampingan Oda selama ini, Pak? Spirit Paramacita dimulai tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 2001. Ini diawali dibentuk dari 10 orang. 5 orang adalah dari orang komunitas dukungan sebaya dan 5 orang dari aktivis yang peduli dengan HIV. Nah, 10 orang ini duduk di sebuah ruangan kecil sambil minum kopi dan berdiskusi terkait dengan tingginya stigma dan diskriminasi di masyarakat.
Nah, dari diskusi itulah muncul suatu ide untuk membuat gagasan dengan visi yang saya sampaikan tadi, bagaimana ODA ini bisa sejajar dengan masyarakat pada umumnya, dan misinya untuk pemberdayaan ODA. Nah, pada saat itu juga kita punya suatu ide untuk membentuk kelompok dukungan sebaya di masing-masing kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, salah satunya adalah KDS Kosala Bali yang ada di Buleleng, yang diinisiasi oleh Pak Nyoman Sudrano dan sampai hari ini masih eksis di Buleleng. Pak Gede selama menjabat menjadi Ketua Yayasan Spirit Paramacita, nah apa saja sih program-program yang dijalankan oleh Yayasan pada saat pendampingan ODA? Kami di Yayasan Spirit Paramacita sekarang mempunyai 7 program dalam pendampingan ODA. Yang pertama ada program pendukungan psikososial. Jadi pendukungan ini bagaimana untuk mengatasi trauma-trauma yang dihadapi oleh ODA. Terus yang kedua kami ada program inisiasi ART namanya. Bagaimana kami membantu ODA-ODA untuk memulai pengobatan terapi ARP. Terus yang ketiga kami ada namanya program Lost to Follow Up dalam program kami. Nah, Lost to Follow Up ini adalah kami membantu melakukan penelusuran pada ODA-ODA yang berhenti minum obat. Kami berikan edukasi kembali sehingga dia kembali untuk memulai pengobatan terapi ARP. Terus yang keempat kami ada program namanya notifikasi pasangan. Kami di sini juga memfasilitasi ODA-ODA yang mempunyai pasangan untuk melakukan tes PCT HIV secara dini. Nah, tujuannya adalah ketika nanti diketahui tesnya positif, kita bisa memberikan edukasi terkait dengan pola hidup sehat, akses layanan, terus pengobatan. Nah, kalau hasilnya negatif, kita bisa memberikan edukasi bagaimana dia untuk bisa punya anak atau program PMPCT, terus pola hidup sehat, tidak tertular oleh pasangannya. Itu program kami. Dan lagi satu kami juga mendukung program tes Piralun. Nah, tes Piralun ini adalah satu program pemerintah untuk mengetahui jumlah virus dalam tubuh ODA. Nah, ketika nanti jumlah virus dalam ODA tidak terdeteksi, berarti cara minum obat dan kedisiplinan terapi pengobatan ARP ODA ini bagus. Begitu juga sebaliknya, jika hasilnya terdeteksi, berarti ada permasalahan yang dihadapi dalam pengobatan ODA. Nah, dari di situ kita dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan pengobatan ODA. Oke Pak Gede, lanjut tantangan yang dihadapi oleh ODA dalam kehidupan sehari-hari bisa dijelaskan? Jadi kalau tantangan yang dihadapi ODA itu sangat kompleks sekali. Nah, salah satunya yang paling signifikan adalah terkait dengan stigma dan diskriminasi. Nah, stigma diskriminasi ini kemungkinan karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, terus masih adanya rasa ketakutan dengan orang yang HIV. Terus tantangan selanjutnya adalah kesehatan mental juga menjadi tantangan untuk ODA. Nah, stigma diskriminasi ini yang sering membuat ODA itu menjadi trauma, kecemasan, khawatir, sehingga menjadi mengisolasi diri, tidak berani keluar untuk rumah. Saya punya cerita sedikit. Dulu waktu turun ke lapangan, kami menemukan salah satu keluarga yang terinfeksi HIV. Mereka harus dipisahkan dari keluarganya, dibuatkan gubuk di belakang rumahnya dengan sepetak dari kayu, dan tiap hari dibawakan makan dan minum. Gelas dipisahkan, piring dipisahkan. Nah, itulah yang membuat kami terus bergerak dalam pendukungan ini untuk membantu ODA. Masalah ekonomi juga menjadi salah satu tantangan bagi ODA. Banyak temuan kasus yang kami temukan di lapangan. ODA ini ketika sudah didiagnosis HIV harus kehilangan pekerjaan karena kondisi fisik dan imunnya menurun, sehingga berdampak pada ekonomi dan pendidikan anak-anak, serta tidak bisa mengakses layanan karena tidak bisa membayar BPJS, sehingga kami sering juga dibantu dalam hal ini oleh Dinas Sosial untuk mengakses keaktifan BPJS tersebut. Baik, untuk menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan stigma dan diskriminasi, kami di Yayasan Spirit Paramacita melakukan kampanye edukasi melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Dan melalui sosialisasi ini, sehingga nantinya masyarakat lebih
paham tentang cara penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV. Nah, berkaitan dengan tantangan kesehatan mental, kami di Spirit Paramacita melakukan pendampingan dan pendukungan 7 indikator yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi pendukungan psikososial, pendukungan inisiasi ART, pendukungan pada orang ODA dengan lost to follow up, notifikasi pasangan, dan mendorong semua ODA untuk melakukan tes viral load. Nah, untuk ekonomi, kami permasalahan tantangan ekonomi kami bekerja sama dengan pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi ODA. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Oke, Pak Gede, selanjutnya apa peran penting dalam pendampingan psikologis terhadap ODA, Pak? Jadi peran pendampingan di sini memang sangat penting sekali. Salah satunya adalah untuk mengatasi pasca trauma dari yang dihadapi oleh ODA. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dalam minum obat terapi ARP pada ODA. Di samping itu peran pendamping adalah untuk mendorong semua ODA yang ada di Kabupaten Buleleng untuk segera melakukan pengobatan terapi ARP sehingga nantinya tidak ke fase AIDS. Di samping itu dalam pendukungan ODA kami juga memfasilitasi ODA-ODA di Kabupaten Buleleng untuk bisa bergabung dalam kelompok dukungan sebaya. Nah, kelompok dukungan sebaya ini adalah sebagai salah satu wadah untuk memberikan edukasi dan informasi seputar pencegahan, penularan, dan pengobatan HIV dan AIDS. Nah, selanjutnya Yayasan Spirit Paramacita pasti bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, bagaimana Yayasan Spirit Paramacita bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan pemerintah dalam pendampingan ODA? Kami di Yayasan Spirit Paramacita bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga kesehatan terkait. Nah, di Buleleng kami di dalam pendukungan dan pendampingan ODA kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, RSUD Buleleng, dan puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng yang sudah menyediakan program pencegahan dan pengobatan HIV dan AIDS. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan kesejahteraan sosial bagi ODA. Nah, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada ODA dan masyarakat luas tentang penyakit HIV/AIDS itu, Pak? Nah, pesan kami dari Spirit Paramacita untuk ODA, jadi jaga kesehatan dengan baik, jangan pernah putus obat, jalani hidup dengan semangat. Dan pesan kami untuk masyarakat, bahwa tadi sudah saya sampaikan, stigma dan diskriminasi ini adalah hal yang signifikan menghambat dalam program pencegahan dan pengobatan terapi ARP. Nah, oleh sebab itu, semua warga masyarakat punya peran penting untuk mendukung ODA sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nah, untuk masyarakat apa nih yang bisa dilakukan untuk mendukung Yayasan Spirit Paramacita dalam melakukan pendampingan ODA? Jadi hal yang bisa dilakukan adalah salah satunya adalah kita harus bergerak bersama, mengkampanyekan informasi-informasi tentang HIV/AIDS untuk memberikan edukasi masyarakat sehingga stigma dan diskriminasi serta mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dapat dikurangi. Apa harapan kedepannya terkait pendampingan ODA di Kabupaten Buleleng dan apa harapan Pak Gede kepada pemerintah Kabupaten Buleleng? Jadi harapan kami untuk dari semua pendamping berharap ODA ini mendapatkan konseling yang lebih baik dan maksimal. Begitu juga peran kelompok dukungan sebaya dapat memberikan konseling dan konseling kesebayaan dan sebagai role model. Di samping itu, pendamping juga berharap nantinya khususnya di Kabupaten Buleleng tidak ada lagi temuan kasus baru, semua ODA dapat mengakses obat ARP dan tidak ada lagi ODA yang
berhenti minum obat atau lost to follow up. Nah, harapan kami kepada pemerintah, jadi pemerintah berperan penting dalam menerapkan dan menegakkan undang-undang anti diskriminatif terkait dengan ketidakadilan pada ODA terkait dengan pekerjaan, kesejahteraan, dan pendidikan, begitu juga dengan hak-hak ODA lainnya. Sobat Dinsos hadir, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Gede Arjana terkait penguatan ODA meniti kehidupan. Dan saya selaku host memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir. GCT. Gesit cepat tanggap. Buleleng era baru, buleleng paten. Terima kasih.